Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rian Rani Family Life. Channel ini akan membahas segala sesuatu mengenai keluarga kita. Ngobrol santai dengan teman-teman yang saya bisa memberikan inspirasi kepada subscriber atau sahabat-sahabat kami. Vlog keluarga sehari-hari, vlog liburan, membahas koleksi keluarga kita dan teman-teman dekat kita. Mereview makanan yang pastinya recommended untuk para subscriber. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton. Bye. Balik kerja lagi 3 bulan ya? Iya, cuma 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu pun saya nggak terlalu aware ya. Saya pikir sudah pernah punya 2 anak kan, kakak-kakaknya ya look Sama aja. ya, maksudnya ya sama sih, juga ribetnya sama kayak gitu. Saya hanya gitu ada keterlambatan. Iya emang ya kan, tak pikir ada keterlambatan emang beberapa bulan. 18 bulan. Oh, tak pikir ya memang orang prematur. Iya. Saya merasa bahwa masa saya harus malu gitu. Iya, ya enggak lah. Akhirnya Itu kan, itu dia tuh. saya nggak boleh malu. Akhirnya ya Bismillahirrahmanirrahim sudah dilakoni. Nah, itu mulai PR besar kami, Mbak Citra. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rian Rani Family Life YouTube channel. Oke, hari ini aku mau ngobrol asik sama temanku yang baru aku kenal. Berapa lama? 1 tahun. Tapi sudah seperti saudara ya, insya Allah, seperti udah teman baik. Kenapa aku ingin ngobrol santai sama dia? Semoga memberikan inspirasi buat kalian semua bahwa kalau memiliki anak yang kekurangan baik dalam hal apapun ya Mbak ya, kita harus tetap bersyukur, mengarahkan bagaimana dia bisa menikmati hidupnya, bahagia, bisa mandiri, orang tuanya juga nggak stres, saudara-saudara juga nggak stres, gitu. Nggak malu. Nah, nggak malu. Itu sebenarnya ya saya, teman-temanku semua. Nah, oke. Kenalin Mbak, boleh nggak? Boleh. Mbak, namanya Mbak Lili. Iya, Kerja kan di orang mana? Apa sini. dia pengusaha kah? Apa dia guru kah? Silakan Mbak kenalin Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Lili Alfianti. Saya bangga, saya bersyukur, alhamdulillah diperkenalkan Allah sama Mbak Rani. Citra aja. Mbak Citra, karena nggak biasa saya panggil Iya. Mbak Rani. Sama Mbak Citra. Ya, waktu itu sempat ada kerjaan Kerjasama. bareng Mbak Citra. Terus deket-deket karena suka ngomong klik, akhirnya saya juga seneng dengar, terinspirasi Wow. banyak hal tentang keluarga Mbak Citra. Terinspirasi dengan cocotannya. Iya, pedes. Tapi Setajam bener. silet. Iya, tapi bener, ya udah nggak apa-apa, ditelan aja gitu. Dari situ akhirnya kenal, deket, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa dikasih kesempatan juga alhamdulillah. masuk channelnya. Actually I'm ordinary people. Kalau orang bilang saya orang biasa sih, termasuk orang-orang biasa. Saya juga. Cuman nggak tahu kenapa ini dipilih sama Mbak Citra untuk mewakili ibu-ibu yang punya anak dengan kebutuhan khusus. Nah, stop, aku potong. Karena apa? Karena sejak kenal sama Mbak Lili, aku belajar sedikit bersabar dari beliau. Kalau aku sudah nyocok, nanti dia pasti, Mbak sabar ya. Nah, udah kalau sudah begitu udah kita luluh karena beliau lebih tua daripada saya. Jadi ketahuan ya. Iya, saya kerja. Saya juga pengajar, saya ada kerja tetap juga. Kebetulan ada kerjaan sebagai manajer operasional di satu lembaga pendidikan, juga ada di bidang garment juga, bisnis centernya. Alhamdulillah masih istilahnya sehat, kemudian masih bisa ngurusi keluarga, bawa amanah lain sebagainya. Nah, itu sih tentang saya. Kalau usia sih masih 28 tahun kok, nggak usah dibalik. 82. Nenek-nenek aki-aki. Enggak, itu intermezzo. Usia langsung zip. Oke, Mbak ini ibu dari 3 anak ya.
Ya baru 3. Mau nambah lagi beneran? Nggak apa-apa. Beneran? Biar kelihatannya kan muda, baru punya anak kecil gitu kan. Padahal nenek-nenek. Ya baru 3. Anak pertamanya udah lulus kuliah, mau Udah, kuliah lagi mau ya. kuliah lagi. Kuliah lagi. Yang kedua SMA, yang ketiga, nah ini dia. Yang ketiga ini dia itu memiliki kebutuhan khusus teman-teman semua. Awal ceritanya itu Mbak tahu dari lahir atau umur berapa atau gimana? Bisa tolong ceritanya? Nah, ini salah satu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Mohon untuk memperhatikan anak itu memang bahkan sampai hal terkecil. Ini yang memang poin yang sampai sekarang pun saya ya Allah Agak sesali. semoga saya diampuni sama Allah atas kelalaian saya. Kebetulan karena memang dari anak pertama pun saya udah kerja, suami juga udah kerja, jadi sudah sibuk ya. Udah ya tahu keluarga modern yang kita anggap modern ya. Itu seperti apa, pulangnya malam, berangkatnya pagi, terus anak diurusi sama pembantu. Kan seperti itu. Sehingga waktu saya punya anak yang ketiga, lahir setelah selesai cuti kan balik kerja lagi. 3 bulan ya? Iya, cuma 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu pun saya nggak terlalu aware ya. Saya pikir sudah pernah punya 2 anak kan, kakak-kakaknya ya look sama alike, aja. ya, maksudnya ya sama sih, juga ribetnya sama kayak gitu. Saya pikir everything was okay, pikir ya nggak ada apa-apa. Ternyata waktu itu kan ada yang bantuin ngomong, cuman pagi datang sore pulang kayak gitu-gitu. Itu langsung pas bayi ya? Iya, waktu si Pepi, namanya Pepi ya, ya. panggilannya Pepi. Si Pepi bayi itu memang ada yang ngomong, terus ada ibu saya sih cuma nengok-nengok gitu aja sih. Mantau lah Mantau, istilahnya. iya, nggak langsung taking care gitu ya, nggak gendong. Waktu itu saya sempat sebenarnya Allah sudah kasih tanda ke saya. Apa Mbak Citra, waktu itu si mbaknya ini bilang, Bu, Si kakak? bukan yang yang bantu jaga. ngomong ya, namanya Mbak Miss waktu itu, baik orangnya, nggak ada cacat-cacatnya sama saya tuh nggak ada. Itu bilang gini, Bu, saya ngomong adik itu enak loh Bu, karena adik itu anteng. Saya sampai selesai nyuci, selesai masak apa itu, adik itu masih tidurnya pulas. Nggak kaget lah Nggak istilahnya kagetan, ya. nggak apa, nggak berisik, nggak apa. Terus tak pikir-pikir, malah saya alhamdulillah anak saya nggak bikin repot. Pertama Yang awalnya ngomong, begitu. Iya, yang ngomong itu masih bayi ya, masih bayi sampai umur 1 tahun. Nah, sebenarnya Pepi ini lahirnya prematur, 7 bulan. 7 ke 8 Oh, waktu itu. 7,5 lah ya. Nggak sampai 8, 7 lebih dikit berapa hari gitu. Nah, lahirnya prematur memang kecil. Saya pikir waktu masuk ke usia 1 tahun lebih berapa bulan itu, saya pikir memang anak-anak prematur itu ada apa ya, istilahnya gitu, ada keterlambatan. Iya, emang ya kan, tak pikir ada keterlambatan emang beberapa bulan. 18 bulan. Oh, tak pikir ya memang orang prematur, Iya. anak prematur. Biasanya itu selisih 3 bulan biasanya Mbak. Apa ininya tuh loh. Nah, Itunya. tak pikir sudah normal. Sampai kemudian umur 2 tahun sekian kok kata-katanya atau responnya itu nggak seperti kakak-kakaknya yang dulu. Saya pikir memang inilah prematur. Terus juga saya sama suami ya sudah menikmati ritme kerja. Anak sakit tak pikir ya normal lah, anak sakit, panas batuk panas, pilek gitu kan batuk, biasa. iya, sudah normal. Hingga menginjak, saya ingat betul itu usia 3 tahun. Oh, sudah agak besar ya Mbak. Telat banget saya Mbak, tahunya ya Allah, saya menyesali beneran. Semoga ibu-ibu atau calon ibu benar-benar memperhatikan itu. Umur 3 tahun itu baru saya, ini kok aneh sih, nggak, maksudnya kalau dipanggil kok responnya susah ya. Maksud kan kadang kalau anak dipanggil nggak perlu tapping itu noleh lah ya paling nggak. Ini kok sampai harus atau suara teriakan aja biasanya dia udah kaget gini kan. Ini anteng banget. Cuman kalau dibilang kayak anak autis waktu itu enggak, all control. Cuman kalau mau komunikasi sama dia tuh kok harus pakai tapping gitu, maksudnya dek atau Pepi 1 2 3 sampai berapa kali harus dia baru noleh. Nah, ini yang mulai ada apa Ada ya kecurigaan gitu. Terus
Waktu itu kami bawa ke Poliklinik Tumbuh Kembang Anak RSUD Sidoarjo buat cek-cek. Katanya orang kan zaman-zaman kayak gitu autis itu kan ngeri banget. Iya. Tapi saya ngerasa anak saya enggak kok gitu kan. Karena kalau autis itu Mbak, setahuku dia tuh suka sama barang-barang yang bergerak, terus dia jadi apa? Ya kan jadi kayak sibuk sama dunia sendiri. Lah anak saya masih ya geraknya mobilnya wajar tapi kok nggak ngerespon. Singkat cerita, kami bawa ke Poliklinik Tumbuh Kembang Anak tes karena takutnya kan ada autis atau seperti apa. Ada beberapa tes waktu itu kami lakukan, alhamdulillah nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Hingga ada momen yang mengarahkan kami dirujuk untuk ketemu sama dokter THT. Ini momen yang waktu itu benar-benar kami nggak nyangka ya. Terus dibawa ke dokter THT, anak saya Pepi itu dites beberapa metode untuk melihat apa sih kendalanya di telinga atau di mana, atau kan memang di tenggorokan, kan ada bisu atau apa gitu. Itu sudah ngeredepnya nggak karuan. Ternyata dia memang ada kendala di gendang telinganya dan itu dari lahir. Ketika dibilang dokter itu saya baru flashback Mbak Citra. Flashbacknya itu adalah saya ingat betul pada waktu hamil dia umur 5 bulan. Itu saya opname 2 minggu karena sakit cacar air. Nah ini yang sakit cacar airnya panas, batuk, ngekol, batuknya panas, demamnya tinggi sampai harus opname. Kemudian beberapa hari setelah diopname itu keluar bintik-bintik dan memang dokter bilang saya kena cacar air. Ya itu katanya dokter tumbuh kembang anak ada efeknya juga. Nah kan gejala itu. Saya lupa ya momen itu ya. Maksudnya momen waktu saya opname hamil dia itu saya lupa momen itu. Nah saya tanyakan ke dokter THT-nya, apakah itu bisa mempengaruhi dokter? Karena waktu opname saya tanya ke dokter kandungan, itu saya tanya, dokter ini bagaimana pengaruhnya ke janin saya? Dokter ingat betul saya waktu itu bilang asal bukan rubella Bu, insya Allah nggak apa-apa. Dan waktu dia lahir dengan kondisi anggota badan lengkap, saya sudah sangat bersyukur. Nangis nggak Mbak bayinya? Nangis normal. Ya? Nangis normal, cuman badannya kecil banget. Ya karena prematur karena itu. Saya pikir karena prematur juga. Nah itu yang bikin kaget. Nah ternyata dokternya bilang kemungkinan ada virusnya yang memang pengaruhnya di telinga. Kemudian kami dirujuk lagi untuk arahan lebih intensif ngurusi gendang telinganya mau diapain, karena anak itu masih mumpung umur 3 tahun ya. Jadi apa sih tindakan yang bisa dilakukan? Nah waktu itu kami disarankan untuk transplant. Jadi alat pendengaran itu ditanam di gendang telinganya, di telinganya. Hanya saja waktu itu Mbak Citra, kendala kami yang pertama itu tidak sekedar mental tapi lebih kepada biaya. Waktu itu angkanya karena pakai kurs dolar kalau nggak salah itu bisa mencapai ratusan juta. Itu sempat shock juga karena setelah operasi kan pasti ada buntut lagi ya, harus pasti terapi, harus apa, terus dan itu akan terus berurusan. Waktu itu kami sangat dilema. Yang pertama ini kalau dilakukan dari sisi kesehatannya anak gimana, dari sisi biaya gimana. Terus tapi dokternya ngomong nggak Mbak, kalau operasi hasilnya sekian, kalau nggak operasi hasilnya sekian, kan pasti ada option toh? Waktu itu seingat saya pastinya disampaikan, cuman yang di kepala kami ada waktu itu adalah cuman begini, uang sekian ratus juta itu apa akan langsung berpengaruh ke anak iya signifikan gitu. Ternyata dokter sampaikan yang kami ingat waktu itu adalah yang nggak guarantee. Maksudnya nggak guarantee itu nggak 100% ini ya, tergantung dari nanti respon anaknya itu juga. Setelah operasi bagaimana perawatan dan pendampingannya, istilahnya ada terapinya gitu. Wah ini berarti kan masih ada lagi ini akan jadi pekerjaan seterusnya, ya. PR seterusnya gitu. Kami lebih mikir lagi soal biaya terus terang. Terus kemudian ratusan ya Mbak di zaman itu. Ratusan, dan itu hampir 300 juta Mbak. Itu padahal di tahun berapa ya? 90. Kalau dia umur 3 kelahiran 2006 kan Mbak dia. 2006 itu sekitar 2009 2010. Itu kami sekitar 300 juta itu buat kami. Wah, ya lumayan sih Mbak, di tahun itu juga lumayan.
nggak lumayan lagi, rumah aja masih nyicil. Ketahuan. Ya sudah, ya gimana ya, akhirnya ya tidak cukup ditunjukkan dengan upaya itu, tidak cukup ditunjukkan dengan doa yang banyak. Terus akhirnya salah satunya mentok kesana kemari, terus orang tua bilang gini, ya ini semua adalah sudah titipan istilahnya, kamu tinggal ikhlas apa enggak. Kalau kamu nggak ikhlas, itu saya sempat yang istilahnya tertek gitu ya, kayak ibaratnya tuh kayak diingatkan lagi sama orang tua. Ibu mertua saya, kedua orang tua saya bilang begini, intinya kalau kamu nggak mau ngeramuti anak ini karena kamu malu atau kamu keberatan dengan biayanya, biar ini diaku ibu sama bapak anak ibu. Itu rasanya saya nangis pasti. Kamu kan baperan, Mbak. Saya merasa bahwa masa saya harus malu gitu. Iya, ya enggak lah. Hanya Itu kan, itu dia tuh. saya nggak boleh malu. Akhirnya ya Bismillahirrahmanirrahim sudah dilakoni. Nah itu mulai PR besar kami Mbak Citra. Pertama waktu sekolah. Nah ini kan hari sekolah oh nih, ya si kan? Pepinya yang ke Kan Holland. biasanya anak umur 4 tahun, Sudah 5 mulai tahun kan grow. harus sekolah ya. Saya bingung sekolah kemana. Nggak ada ya sekitar sini. Saya nggak perlu sebut sekolahnya ya kan, nggak enak nih ya. Saya ke salah satu sekolah dekat sini karena saya pikir dekat itu enak, mobilnya yang nganter siapa Iya, kan iya. enak. Saya sampaikan bahwa anak saya ini punya histori kekurangan seperti itu, tetapi semua mannernya, semua tingkah lakunya normal. Dia mandiri, dia bisa ke toilet pun bisa ngurusi dirinya sendiri. Cuma emang punya Cuman kekurangan itu aja. itu saya tidak menuntut adanya progres akademik yang signifikan, misalnya dia harus bisa baca sebelum kelas 1 atau apa. Saya hanya ingin tolong anak saya diterima, tolong anak saya diajari bagaimana cara bersosialisasi seperti anak normal seperti biasa. Alhamdulillah saya ditolak. Tak kira alhamdulillah aku diterimain, gimana sih kamu, Mbak? Alhamdulillah saya ditolak Mbak Citra. Berpikir dan berpikirnya kelamaan. Kelamaan sih emang mau 3 kemana, tahun itu, gitu. kelamaan Ini anak banget. mau kemana, ini anak mau kemana. Akhirnya ya ujung-ujungnya tetap harus ke SLB kan. Iya sih, tapi emang stimulannya tuh ya guys, sebenarnya harusnya agak terlambat sih. 3 tahun itu kan lumayan, masa emas itu kan bisa diasah. Benar. Anak saya nggak malu. Setiap dia berkenalan ke setiap orang ataupun lewat medsosnya, yang dia lakukan adalah dia bilang belum tapi nggak ada Anda yang belum tapi nggak apa-apa. Oh, Pepi ini tuli. Jadi berharapnya orang bisa mengerti kalau dia kok pinter bahasa Inggris, Mbak? Gua Nah. ajarin lah. Guyu. kalau dia Kan dia guru bahasa Inggris, say.